Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin sekaligus sharing kali ya mengenai beberapa hal yang gue dapet setelah ngebuat lebih dari 500 video di YouTube, dimana sampai sekarang tuh gue masih ada sisi kagetnya juga sekaligus sedikit bangga karena udah bisa sampai ke tahap ini gitu. Itu juga belum ditambah beberapa konten yang masih gue private ya atau stok konten gue. Langsung aja, dimana satu hal ya yang gue dapet dan selalu gue pegang dari awal tuh sampai sekarang adalah ngebuat apa yang gue suka. Itu menurut gue nggak bisa bohong sih. Salah satu hal yang bisa ngebuat gue sendiri tuh bertahan ya sampai saat ini adalah ngebuat apa yang emang gue suka gitu dan apa yang gue ngerti juga. Kalau ditanya ada momen bosannya atau enggak, itu pasti ada. Bahkan beberapa kali tuh gue jadi kurang bisa nikmatin ya ketika nonton film di dalam bioskop. Karena fokus gue tuh kebagi jadi dua. Yang pertama nikmatin apa yang sedang gue lihat di dalam teater, sekaligus nyatet untuk mau ngomong apa nih atau mau ngebahas apa ketika lagi ngebuat konten seperti ininya. Cuma kemarin tuh ada satu ya yang menurut gue agak ribet. Ini sekaligus cerita dikit ya. Waktu kemarin tuh pas nonton Siksa Kubur, jadi gue beli combo yang dapet soda dan popcorn rasa rendang. Itu gue beli karena gue tuh pengen stikernya aja gitu. Stikernya tuh yang kayak gini. Itu gue dapet ketika gue beli combo itu. Dan gue pas mau masuk ke dalam bioskopnya, gue bawa popcorn dan buku catatan kecil gue sama sodanya. Begitu duduk, gue baru ngerasa kalau itu tuh lumayan berasa ya bau popcornnya yang rasa rendang. Dan karena udah beli ya dan agak nanggung juga, jadi ya gue makan gitu di dalam gitu. Untungnya sih enak ya popcorn itu. Jadi selama gue nonton, gue tuh lumayan heboh ya antara gue nonton atau fokus ke filmnya, ditambah itu film yang emang lumayan berat juga. Terus gue juga sibuk nulis untuk bikin kontennya dan makan popcornnya juga gitu. Tapi pakai tisu ya supaya pas gue nulis ke buku catatan gue itu nggak kotor. Dan itu salah satu momen yang menurut gue cukup unik ya di antara untuk nikmatin filmnya ataupun sambil makan juga, karena gue tuh niatnya untuk film itu pengen lebih ke nikmatin sih daripada fokus ke kontennya gitu. Nah ini mungkin satu kali ya, satu hal gitu kalau ngomongin mengenai catatan yang biasa gue foto barengan tiket, itu sengaja gue buat dengan tujuan untuk kayak ngasih sedikit preview ya mengenai upcoming konten di channel ini gitu. Ketika gue nonton, harusnya sih nggak lama lagi reviewnya tuh akan keluar gitu. Tapi balik lagi ke topik, kalau buat kalian yang mau ngebuat, mungkin saran gue adalah ya ngebuat apa yang disuka gitu. Setidaknya itu akan meminimalisir rasa bosen ya kalau menurut gue. Soalnya dari apa yang gue lihat sejauh ini, itu banyak banget konten kreator di luar sana dimana ketika mereka tuh baru mulai itu pasti semangat banget beli berbagai alat ini dan itu. Nanti gue akan bahas mengenai alat. Terus pasti punya banyak banget dari sisi idenya mengenai gue akan buat seperti ini dan itu. Dan gue sendiri juga ngerti banget gitu dari hal itu karena gue juga ngalamin hal itu. Tapi coba cek untuk 3 bulan biasanya tuh udah mulai kelihatan tuh dari sisi semangatnya ya. Dimana menurut gue akan tersisi secara alami juga. Terus cek juga 6 bulan, terus 1 tahun. Dimana menurut gue setahun itu masih terhitung sebentar
kalau gue sendiri sih bahkan sampai sekarang ya masih mencari titik sweet spot-nya gitu, dan gue masih memperbaiki banyak banget hal dari sisi ini dan itunya, terutama teknis ya, itu gue masih berusaha untuk improve dari sisi teknis ya gitu, terutama untuk audio sih, pengennya sih gitu ya. Dan kalau ngomongin dari sisi subs dan views, gue masih memegang pendapat kalau jangan terlalu banyak berharap ya ketika ngebuat di bagian awal-awal. Walaupun gue ngebuat ini udah lumayan lama juga, tapi masih fokus ke, untuk gue sendiri ya, masih fokus ke ngebuat konten ya, dan memperbaiki di setiap videonya gitu. Sama sejauh ini ya, seingat gue ya, untuk channel ini tuh gue belum pernah minta subs, like, share, komen, dan ya temen-temennya seperti itu. Karena gue selalu berpegangan bahwa kalau konten kita bagus, orang akan subscribe dengan sendirinya gitu. Walaupun pasti ada yang bilang, kita kan perlu ngingetin juga ke para penonton, atau bisa dibilang ya, perlu untuk lebih ngejual diri juga ya. Dimana statement itu sih emang valid sih. Cuma tiap konten kreator kan punya style mereka masing-masing ya. Bahkan dulu sebelum gua ngebuat channel film ini, gue sempet ngebuat channel gaming sebelumnya. Sekarang udah nggak ada channelnya, itu sekitar tahun 2017-an kalau nggak salah. Sempet, iya tipikal yang itu juga gitu, minta-minta subs. Cuma ujung-ujungnya menurut gue itu nggak terlalu ngaruh sih. Karena ketika kita meminta subs ya, terutama dari orang-orang dekat, kan pasti target utamanya kan mereka ya. Karena yang paling gampang untuk dijangkau, ya mungkin penonton awal-awal di ketika kita baru ngebuat channel mungkin akan tinggi, tapi lama-kelamaan ya akan ada probabilitas untuk ditinggal juga gitu. Karena bisa jadi nggak sesuai dengan tontonan mereka, walaupun ya bisa juga sih untuk stay ya kalau emang sesuai gitu, atau konten lu emang bagus aja. Dan sejauh ini juga gue ngebuat ini, orang keluarga gue sih belum ada yang tahu ya kalau gue tuh punya channel YouTube, karena ya emang gue nggak deket juga dengan semua orang. Tapi belum lama ini cerita sedikit lagi, gue tuh baru aja ngikutin salah satu online course sekitar 6 bulan, dan channel ini tuh emang gue keep sendiri ya, gue nggak ngasih tahu ke mereka-mereka juga. Sampai suatu saat ada salah satu kolega dari kursus gue itu yang nge-DM gue gitu di salah satu inilah channel. Dia adalah orang pertama yang notice mengenai channel gue gitu. Pada saat itu sih akhirnya gue agak sedikit lega ya, karena gue baru nyadar kalau gue ngebuat ini tuh udah ada progresnya gitu kalau dibandingin dengan awal banget ya. Soalnya kemungkinan orang untuk nemuin gue di YouTube tuh buat gue sendiri sih terhitung sangat kecil. Terus nggak lama dari kejadian itu ada temen gue dari kelompok yang berbeda sih, temen kelompok ya, temen tugas kelompok lebih tepatnya, itu nemuin channel gue juga gitu. Dimana, oh ya ternyata gue udah cukup punya progres sih, itu dari sisi apa yang gue kerjain selama ini gitu. Mungkin suatu saat akan bisa lebih berkembang, atau mungkin ya mentok di begini-begini aja gitu. Dan yang selama ini yang masih gue pegang ya, sejauh ini gue mungkin terlalu idealis ataupun hal-hal lainnya yang sejenis itu, yaitu gue mencoba untuk ngebangun ini semua sesuai dengan keinginan gue gitu, yaitu dari sisi secara organik ya. Dan kalau ngomongin dari tools-nya, jujur aja alat ya menurut gue dari ketika awal gue ngebuat ini, itu nggak terlalu ngaruh sih. Karena awalnya tuh gue masih inget ya sampai sekarang tuh gue sempet pengen beli
kamera, gue lupa lagi tuh namanya, mirrorless kalau nggak salah, sekitar buat gue sih lumayan mahal ya, 4 sampai 5 jutaan, kayaknya 4 sampai 6 jutaan kurang lebih pada saat itu. Dan gue sangat beruntung untuk nggak ngebeli kamera itu karena pada akhirnya ya gue bisa ngebuat semuanya dengan apa yang gue punya pada saat itu gitu. Bahkan tools yang saat itu masih gue pakai juga gitu sampai sekarang. Dan ini semua tuh dimulai dengan modal yang sangat minim ya, bahkan di bawah 200.000 tuh sangat bisa. Gue aja cuma perlu mic ini yang gue pakai, itu juga harganya tuh sekitar 100 ribuan. Walaupun gue udah ganti 3 kali ya, mungkin sekitar 3 kalian dalam rentan waktu tuh 2 tahunan, itu menurut gue masih wajar sih. Dan gue juga beli dengan produk yang sama juga gitu, dengan model yang sama juga. Dari sisi kamera gue masih pakai HP yang lama, itu Samsung A8 2018, ini yang kalian lihat ya. Itu juga pakai kamera depannya gitu, bukan kamera belakang. Karena kamera depan sih umumnya nggak lebih bagus ya daripada kamera belakang. Laptop yang gue gunakan juga laptop seadanya. Dari awal sampai sekarang juga masih yang sama, yang ini. Bahkan ini tuh dari zaman 2016 gitu. Waktu gue masih kuliah, sampai sekarang masih gue pakai. Dan kalau kalian cukup jeli untuk ngedengar beberapa video gue, itu ada kadang ya, mungkin nggak semuanya, kayak beberapa belakangan ini sih. Itu kayaknya ada beberapa yang kedengeran ya dari sisi kipas laptop gue. Dimana gue mencoba untuk mencari cara untuk ngilangin dari sisi noise-nya, karena gue kan record audionya tuh pakai Audacity ya. Cuma ya belum bisa, gue mungkin belum optimal kali ya, gue masih perlu belajar juga ya. Gue tuh udah coba untuk ngilangin noise-nya, tapi yang hilang tuh ya cuma pas lagi ada jedanya juga gitu. Ketika gue lagi ngomong, kadang tuh masih kedengeran dari sisi kipasnya. Dan satu hal yang menurut gue lumayan penting adalah dari sisi cahaya gitu, atau lighting ya. Dimana gue sendiri tuh masih pakai tools yang sama juga. Gue pakai 2 lighting ya. Yang pertama itu, ini sebenarnya lampu biasa, dan ada satu lagi dari sisi sana gitu. Itu gue pakai lampu meja belajar, kalau kalian tahu Pixar. Nah itu pakai lampu Pixar itu yang gue colok pakai lampu biasa gitu, lampu yang di langit-langit biasa ya, untuk ngarahin ke arah sini. Dan ya itu menurut gue udah cukup terang sih hasilnya ya, seperti ini gitu yang kalian lihat ya. Jadi menurut gue nggak perlu banget sih untuk punya budget yang wah ya untuk jadi alasan memulai suatu atau memulai di dunia konten kreator. Walaupun kalau kalian punya privilege untuk dapat akses ke sana, ya bisa gunain, bisa untuk mencoba lebih apa ya jatuhnya. Ya coba ini dan itu, lebih banyak explore-nya menurut gue. Dan dari sisi topik, gue tuh dapat beberapa insight juga sebenarnya, terutama beberapa kayak mungkin setahun belakangan kali ya. Itu gue nemuin atau gue mulai notice beberapa hal gitu dari sisi kayaknya konten ini tuh bakal naik, konten ini tuh kayaknya nggak terlalu banyak yang dari sisi penontonnya, tapi tetap gue buat karena ya gue emang suka dan gue pengen nge-up dari sisi film tersebut gitu. Gue tuh belajar yang namanya Google Trends di sini. Terus beberapa tools lainnya, cuma menurut gue yang lumayan kepake adalah ya Google Trends-nya ini. Dimana kalian tinggal ketik aja di Google, terus masukin dari sisi topik atau judul yang ingin kalian bahas gitu, untuk ngelihat dari sisi search volume ya. Atau kalian coba untuk
atau gue sendiri sih coba untuk ngelihat dari sisi Google Suggestion gitu. Misalkan kalian ketik review film dan kata-kata selanjutnya sebelum di-enter itu yang lagi lumayan rame gitu. Dari sisi yang lagi lumayan banyak ya dicari orang. Apakah jadi jaminan kalau ngikutin itu semua akan banyak view? Tentu tidak ya, karena menurut gue ya balik lagi sih nggak ada yang tahu ya. Karena gue beberapa konten yang gue kira ini kayak bakal rame banget, ternyata ya mentoknya sampai segitu doang gitu. Begitu juga ini konten kayaknya nggak ada yang nonton sih. Kayak review Perfect Days itu salah satu yang gue sendiri nggak expect akan banyak yang nonton, dan retentionnya atau durasi penonton ya untuk nonton konten itu juga lumayan tinggi sih. Itu juga gue nggak expect gitu. Jadi mungkin hal-hal kayak gini atau tools-tools kayak gini tuh akan ngebantu untuk meningkatkan dari sisi kemungkinannya gitu, lebih banyak supaya lebih baik ditonton ya. Mungkin anak-anak dari sisi digital marketing udah ngerti sih mengenai hal ini. Dan masuk di YouTube Suggestion itu menurut gue ngebantu banget, justru video gue tuh lebih banyak datang dari YouTube Suggestion ya gitu dibandingkan dengan pencarian manual ya. So, kesimpulannya menurut gue banyak belajar ya, terutama untuk konsisten itu menurut gue susah banget. Lu harus ngelawan yang namanya mood, lu harus ngelawan yang namanya rasa males, dan ya simpelnya sih lu ngelawan diri lu sendiri gitu kalau menurut gue ya. Apalagi gue ngejalanin ini semua tuh sendirian, jadi benar-benar harus bisa dibilang ya nyemangatin diri sendiri juga gitu. Dan mencoba untuk terus belajar atau improve dari yang sebelum-sebelumnya, walaupun menurut gue masih banyak banget ya hal yang perlu diperbaiki lagi, terutama yang pengen banget gue ganti adalah dari sisi background belakang sih. Tadinya tuh gue pengen ngasih kayak rak yang ada buku, film, dan ada figurnya juga supaya nggak polos banget kayak gini. Kalau yang kalian tonton belakangan ini kan, atau yang dari awal ya, ini kan cuma bener-bener muka gue doang gitu. Jadi menurut gue kayaknya agak terlalu intens ya. Jadi itu aja sih. Banyak sih sebenarnya yang pengen coba gue explore, cuma ya will sih kedepannya akan seperti apa. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin bisa dibilang curhat ataupun update channel juga. Sekaligus ini jadi sebuah konten ya yang mungkin buat gue sendiri sih untuk ngelihat dari sisi progresnya. Jadi itu aja. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.